Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Romadona dengan NIM 20202011120 dari kelas PGMI 2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Tingkat Kepedulian Guru Terhadap Kesehatan Mental Anak di SD MI Tarbiyah. Baiklah, langsung saja yang pertama kita masuk ke latar belakang. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang produktif, maka keberhasilan dari proses pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah pendidik atau guru. Sebab guru memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena gurulah yang akan menjadi ujung tombak dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Selain dari itu, siswa juga memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada siswa adalah faktor kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Menurut WHO sendiri, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Menurut Robert Holbrook, menyebutkan bahwa kesehatan adalah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan suatu tujuan hidup yang harus dicapai. Kesehatan tidak hanya terfokus pada fisik yang bugar, tapi juga meliputi jiwa yang sehat, di mana individu dapat bersikap toleran serta dapat menerima perbedaan. Lalu, menurut Zakia Drajat, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk dapat menyesuaikan dengan diri sendiri, kita harus lebih mengenal diri kita dan menerima sebagaimana adanya. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan seseorang untuk mengembangkan potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga menyebabkan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Nah, dari beberapa pengertian yang saya sebutkan, dapat saya simpulkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu keadaan di mana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik, serta tidak mengalami gangguan yang dapat menyebabkan keadaan mental memburuk. Pada penelitian ini, saya sangat tertarik untuk membahas tingkat kepedulian guru terhadap kesehatan mental anak. Ini dikarenakan dari beberapa kesempatan saat saya melihat kegiatan belajar anak, tidak sedikit anak yang mengeluh, merasa cepat bosan, tidak bisa menyampaikan ide maupun pendapat mereka, anak yang cenderung suka melanggar aturan sekolah, anak yang tidak bisa berkonsentrasi belajar, maupun anak yang merasa frustasi dan putus asa dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka. Dan dari beberapa studi literatur yang saya baca, setelah saya melihat hal-hal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa anak yang mengalami keadaan seperti itu adalah anak yang mengalami kesehatan mental yang sedang tidak baik. Kesehatan mental di sini bukan berarti seseorang atau anak tersebut mengalami gangguan jiwa seperti yang kebanyakan orang katakan. Tetapi kesehatan mental yang akan saya bahas merupakan kendala atau masalah yang kerap kali dirasakan anak, baik itu saat belajar maupun dalam kondisi yang lain. Gangguan kesehatan mental yang kerap kali dirasakan oleh anak seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang. Bahkan dianggap sebagai suatu kebodohan atau kemalasan anak dalam melakukan sesuatu yang tanpa mereka sadari dapat membuat kondisi anak tersebut semakin terpuruk. Untuk itu, kepedulian dari orang-orang terdekat anak akan sangat membantu dalam pulihnya kesehatan mental yang mereka rasakan, terutama dalam bidang pendidikan. Jika di rumah akan ada orang tua yang dapat membantu mereka, maka di sekolah akan ada guru juga yang akan dapat membantu mereka.
Dari beberapa kesempatan yang saya lihat, tidak sedikit guru yang mengabaikan kesehatan mental siswa dan hanya mementingkan penilaian akademiknya saja. Siswa yang akademiknya jelek akan dianggap bodoh. Begitu juga sebaliknya. Tanpa mereka sadari, hal ini akan membuat siswa semakin terpuruk dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan nilai yang sempurna, walaupun dengan cara yang tidak baik. Dan juga ada sebagian siswa yang merasa tertekan dengan semua tuntutan yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya yang justru akan memperparah kesehatan mental yang mereka rasakan. Dari hal tersebut, saya akan melakukan penelitian mengenai analisis tingkat kepedulian guru terhadap kesehatan mental anak di SDMI Tarbiyah, yang diharapkan dapat menambah informasi kita mengenai pentingnya kepedulian terhadap kesehatan mental dan juga dapat meningkatkan kesadaran kita selaku orang dewasa untuk lebih peka terhadap kesehatan mental yang dirasakan, terutama kesehatan mental pada anak-anak. Selanjutnya, rumusan masalah saya mengambil bagaimana tingkat kepedulian guru terhadap kesehatan mental anak di sekolah dasar. Dan batasan masalahnya, saya menyusun fokus penelitian untuk mengetahui tingkat kepedulian guru terhadap kesehatan mental anak di sekolah dasar. Dengan tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesehatan mental yang paling umum dirasakan anak sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat kepedulian guru terhadap kesehatan mental anak. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara guru dalam mengatasi kesehatan mental anak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa pengaruh kesehatan mental anak terhadap prestasi belajarnya. Lalu manfaat penelitian di sini saya bagi menjadi dua, yaitu secara praktis dan secara teoritis. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepedulian terhadap berbagai kesehatan mental yang dirasakan anak SD. Lalu secara praktis, ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi pembaca, dan bagi peneliti sendiri. Selanjutnya, kerangka teori. Pada kerangka teori, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental, guru, siswa, macam-macam kesehatan mental, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, dan gejala kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu kajian dalam ilmu kejiwaan yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Seperti di Jerman pada tahun 1875 Masehi, pada abad ke-20, kajian tentang ilmu kesehatan sudah jauh lebih berkembang dan maju dengan pesat seiring dengan berjalannya kemajuan ilmu dan teknologi modern. Awal mula munculnya kesehatan mental hanya terbatas pada individu yang mempunyai gangguan kejiwaan dan tidak diperuntukkan bagi individu pada umumnya. Namun, pandangan ini bergeser. Kesehatan mental tidak terbatas pada individu yang memiliki gangguan kejiwaan, tetapi juga bagaimana individu tersebut mampu mengeksplor dirinya sendiri kaitannya dengan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama, bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, serta upaya untuk menemukan ketenangan batin yang dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Konsep kesehatan mental atau al-tib al-ruhani pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia yang bernama Abu Zaid Ahmed Ibnu Sahl al-Balkhi pada tahun 850 sampai dengan 934. Dalam kitabnya yang berjudul Masali al-Abdan wa al-Anfus atau makanan untuk tubuh dan jiwa, Al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia berhasil menggunakan istilah al-tib al-ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental, dia kerap menggunakan istilah tib al-qalb. Menurut Al-Balkhi,
badan dan jiwa yang bisa sehat dan bisa pula sakit. Inilah yang disebut dengan keseimbangan dan ketidakkeseimbangan. Selain Al-Baqi, peradaban Islam juga memiliki dokter kejiwaan lainnya yang bernama Ali Ibnu Sal Robban Al-Tabari lewat kitab Firdaus Al-Hikmah yang ditulisnya pada abad ke-9 Masehi. Dia telah mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Al-Tabari menekankan kuatnya hubungan antara psikologi dengan kedokteran. Al-Tabari juga menjelaskan pasien kerap kali mengalami sakit karena imajinasi atau keyakinan yang sesat. Untuk mengobatinya, kata Al-Tabari, dapat dilakukan melalui konseling bijak. Pemikir muslim lainnya yang turut menyumbangkan pemikirannya untuk pengobatan penyakit kejiwaan adalah Al-Farabi. Ilmuwan termasyhur ini secara khusus menulis risalah terkait psikologi sosial dan berhubungan dengan studi kesadaran. Ibnu Zur alias Avenzoar juga telah berhasil mengungkap penyakit syaraf secara akurat. Ibnu Zur juga telah memberikan sumbangan yang berarti bagi neofarmakologi modern. Gangguan mental ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Penyakit yang dimaksud di sini adalah keyakinan terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW yang sangat lemah. Kelemahan keyakinan itu menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap Nabi SAW, agama dan orang-orang Islam. Lalu selanjutnya adalah guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Menurut Dot Yusuf dalam Daryanto dan Surayatri menyatakan bahwa guru memiliki 3 tugas pokok utama, yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan. Lalu selanjutnya kesehatan mental. Macam-macam kesehatan mental menurut artikel yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng menyebutkan bahwa ada beberapa tipe dari gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi anak dan remaja. Di antaranya adalah yang pertama gangguan kecemasan, yang kedua attention deficit atau hyperactive disorder atau ADHD, yang ketiga perilaku disruptif, yang keempat gangguan perkembangan pervasif, yang kelima gangguan makan, yang keenam gangguan eliminasi, yang ketujuh gangguan belajar dan komunikasi, yang kedelapan gangguan afektif atau mood, yang kesembilan skizofrenia, yang kesepuluh gangguan TIC. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ini ada 2 faktor. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis dipengaruhi dari genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan. Lalu yang kedua faktor psikologis. Faktor psikologis disebabkan ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif belajar, serta emosi yang belum matang. Faktor psikologis ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti kehilangan, kekerasan, sosial budaya, mengalami perundungan, kesepian, dan lingkungan. Lalu, gejala kesehatan mental apa saja yang terjadi pada anak? Yang pertama, ketidakmampuan untuk menghadapi masalah dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perubahan kebiasaan tidur atau makan. Yang ketiga, adanya keluhan penyakit fisik yang berlebihan. Yang keempat, menentang peraturan, bolos sekolah, mencuri atau merusak barang. Yang kelima, memiliki ketakutan yang kuat untuk menambah berat badan. Yang keenam, pemikiran negatif jangka panjang.
Yang ketujuh, ledakan amarah yang sering terjadi tanpa sebab. Yang kedelapan, penurunan prestasi di sekolah seperti menurunnya nilai. Yang kesembilan, kehilangan minat untuk bermain dengan teman-temannya atau kegiatan yang biasa dia lakukan. Yang kesepuluh, lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Yang kesebelas, cemas yang berlebihan. Yang kedua belas, hiperaktif. Yang ke-13, mimpi buruk terus-terusan. Yang ke-14, perilaku yang agresif dan sulit diatur. Dan yang ke-15, berhalusinasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil dua penelitian yang relevan. Yang pertama berdasarkan skripsi oleh Fatimah pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kesehatan Mental terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP Pirijati Gunung. Yang kedua, berdasarkan skripsi oleh Susilawati pada tahun 2017 yang berjudul Kesehatan Mental menurut Zakia Derajat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun tempat yang saya jadikan untuk penelitian ini adalah SD MI Tarbiyah yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Cempaka Dalam, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu jenis dan desain penelitian. Sumber penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan sumber data utama yang diperoleh dari kepala sekolah, guru, serta siswa. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang menunjang data primer seperti jurnal, buku online, skripsi, artikel, dan lain sebagainya. Untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan observasi, yaitu melakukan observasi secara langsung untuk mengumpulkan data mengenai tingkat kepedulian guru terhadap kesehatan mental anak. Yang kedua, saya menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini, saya mewawancarai kepala sekolah, guru, dan juga beberapa anak. Lalu dokumentasi yang saya gunakan adalah berupa foto kegiatan belajar anak, penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik anak, serta catatan-catatan perilaku anak. Lalu angket di sini, saya membagikan angket terkait tentang kesehatan mental kepada kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga data yang diperoleh dianggap kredibel. Sekian presentasi proposal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.